Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz David sudah bisa mendengar suara saya? Ustadz David, Assalamualaikum. Ustadz David, Assalamualaikum. David bisa langsung di-unmute sendiri saja bisa. Ya, Ustadz David mungkin bisa unmute speakernya. Nah, Assalamualaikum Ustadz David. Waalaikumsalam, Mas. Ya, alhamdulillah bisa terkoneksi ya berarti ya. Nah, Ya. Mas, ini masih ada trouble. Sedikit trouble. Oke. Sinyalnya agak. Suara saya kedengaran, Mas? Terdengar. Oke, kita mulai saja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini seperti biasa di Ahad pagi kita berjumpa melalui daring dalam jaringan di aplikasi Zoom untuk mengikuti kajian ngaji asik perkara agama. Tapi karena di Ahad pagi maka ngaji Ahad pagi insya Allah sampai nanti pukul 6:30 bersama Ustadz David Kurniawan. Beliau adalah praktisi herbal dan tibu nabawi. Seperti biasa, Bapak Ibu, kami akan membagikan menjadi 2 termin. Termin pertama adalah nanti Ustadz David menyampaikan materinya, kemudian yang kedua, nanti ada sesi tanya jawab, dan Bapak Ibu bisa seperti biasa menyampaikan pertanyaannya melalui layanan chat di Zoom, atau bisa langsung raise hand untuk kami unmute speakernya, sehingga bisa bertanya langsung kepada Ustadz David Kurniawan. Atau bagi Bapak Ibu yang melalui
streaming YouTube bisa langsung menanyakan pertanyaannya di chat yang ada di YouTube tersebut. Tema kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu, karena masih berkenaan dengan momen Idul Adha, maka kita pasti setiap waktu ya dari kemarin mengkonsumsi daging, baik daging sapi maupun daging domba atau kambing. Maka menjadi polemik bagi kita, terutama yang sudah sepuh-sepuh nih, terkait dengan kolesterol. Maka pagi ini kita akan membahas bagaimana kita memanage, bagaimana kita mengatur kolesterol yang kita konsumsi setiap harinya, apalagi di Idul Adha ini bersama Ustadz David Kurniawan, insya Allah. Bagaimana Ustadz David, sudah siap? Nanti materi belum bisa saya share, Mas. Ini lagi jaringannya agak lumayan. Oke. Dan Berarti mau pakai materi di share screen atau tidak nih? Kalau tidak, tidak apa-apa. ini sebenarnya di screen share, screen. Dah, saya siapkan, cuma ini lagi. Bentar. Oke. Sambil menunggu Ustadz David Kurniawan, Bapak Ibu, Oke. silakan bagi yang ingin bertanya. Sekali lagi kami ingatkan bisa melalui layanan chat yang ada di Zoom maupun bisa juga raise hand untuk kami unmute speakernya. Kemudian Bapak Ibu, kami juga membuka layanan infak bagi Bapak Ibu yang ingin berdonasi terkait dengan dakwah kami di Ngaji Ahad pagi ini melalui Bank Muamalat. Nih, materi kayaknya sulit untuk di-share ya, Mas. Oke, tidak menjadi masalah. Oke. Mungkin bisa tanpa share materi. Oke. Oke. Ya, suara bisa langsung dimulai. Oke. Suara saya kedengaran enggak, Mas? Terdengar sangat jelas sekali. Oke, siap. Nih. Kita mulai. Mulai saja, monggo. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara aman, Mas? Aman. Terdengar jelas. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa tabi'i ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih dapat berjumpa kembali dalam kajian ngapak yang pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas beberapa masih hubungannya dengan kajian Tibun Nabawi, kajian Tibun Nabawi dengan tema manajemen kolesterol pada konsumen daging. Pada dasarnya daging sendiri itu mempunyai manfaat yang sangat bagus, ya. Apalagi daging kambing, ya, daging sapi juga. Di dalam kita mengkonsumsi makanan-makanan yang sumber-sumber protein hewani, sebenarnya itu kalau kita tidak terlalu berlebihan, malah justru itu yang akan nantinya menyebabkan tubuh kita sebenarnya punya energi, punya makanan, punya potensi untuk bisa menjadikan suatu energi. Tetapi jikalau makanan-makanan sumber protein hewani ini terlalu berlebih di dalam tubuh manusia itu sendiri, tetap itu juga sebagai suatu masalah. Qadarullah hari ini materi tidak bisa saya tampilkan di slide karena ada beberapa kendala teknik ini. Akan saya paparkan walaupun tanpa harus melihat. Mungkin nanti untuk materi bisa saya sharekan ke WA untuk dibagikan ke jamaah untuk bisa lebih dipahami lagi. Tentunya makanan-makanan, apalagi sekarang kita lagi menjalani suatu hajatan yang sangat luar biasa sekali, yaitu Idul Adha, di mana masyarakat atau wilayah-wilayah Indonesia, terutama kaum muslimin, melakukan
penyembelihan hewan-hewan kurban, baik itu kambing maupun itu sapi. Makanya di sini kita mengangkat tema manajemen kolesterol pada konsumsi daging. Sebenarnya kolesterol pada tubuh kita itu dalam kategori kita memakan makanan yang aman, dalam arti makanan-makanan itu tidak berlebihan, sebenarnya tingkat kolesterol ini sebenarnya tidak akan naik signifikan. Karena sejatinya hewan kurban atau daging kambing maupun daging sapi ini sebenarnya sangat bermanfaat bagi tubuh kita jika Allah dikonsumsinya tidak berlebih. Tetapi di sini saya akan menjelaskan beberapa teori-teori yang mungkin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang dihormati bisa menjalankan tip-tip untuk bisa dijalankan pada saat kita banyak daging-daging ya, karena dengan lagi Idul Adha di rumah banyak mungkin berdatangan daging di rumah dan mungkin kadang diawetkan di freezer. Makanya di sini akan saya jelaskan mekanisme tubuh jikalau tubuh ini menerima makanan. Awal mula tubuh itu masuk melewati mulut. Makanan dikunyah sebanyak 30-50 kali menurut para ahli dan 33 menurut ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar makanan halus dan mudah diproses oleh enzim amilase yang memecah zat pati atau zat gula menjadi karbohidrat. Kemudian dari mulut itu akan turun ke usus halus, ya, masuk ke duodenum, terjadi penyerapan makanan, ya, makanan menjadi alkali atau basa atas bantuan getah pankreas agar mudah diserap tubuh dan menghasilkan dua enzim. Di sini ada dua enzim yang berperan, sekretin serta kolistokinin. Ya, ada dua enzim yang berperan untuk mencerna semua makanan yang masuk ke dalam mulut kita menuju usus halus. Kemudian dari mulut, ya, sebelum usus halus itu masuk ke kerongkongan dulu. Kemudian dari kerongkongan masuk ke lambung. Dalam lambung ini mengaktifkan enzim-enzim, ya, berubah menjadi pepsinogen menjadi pepsin atau memecah protein yang ada di daging tersebut, memetakan bakteri-bakteri yang baik maupun yang buruk, menstabilkan zat-zat pati dan gula yang ada di dalam makanan daging tersebut. Kemudian dari lambung itu tadi turun ke usus halus, ya. Usus halus ini nanti ada dua enzim, ya, enzim sekretin dan kolestokinin, ya. Kemudian dari usus ini akan lanjut ke vena porta atau dibawa ke hati, ya. Hati memilih makanan semua yang tidak dibutuhkan tubuh menjadi racun dan detoksifikasi dinetralkan oleh unsur hati ini. Kemudian diedarkan ke organ-organ lain seperti usus besar, ya, disitulah terjadi proses fermentasi, ya, pembusukan zat sisa makanan yang tidak dipakai. Kemudian dari usus besar ini kemudian terjadi BAB atau bak, ya. Ini ujung terakhir adalah usus besar. Kemudian organ paling berpotensi atau paling dominan adalah hati. Hati ini menyebarkan seluruh saripati makanan yang telah tadi makan nanti akan disalurkan oleh seluruh organ tubuh kita yang membutuhkan, baik jantung, paru, ya, limpa dan semua organ yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian jika ada keinginan para jamaah, ya, pada saat pagi hari kita keinginan untuk BAB, alangkah baiknya jangan ditahan, lakukan pembuangan itu, ya, agar tidak terjadi fermentasi ulang, ya, karena di usus besar ini terjadi fermentasi. Tatkala BAB ini tidak dikeluarkan, nanti justru akan menghasilkan toksin atau gas. Nah, gas inilah yang nanti akan bisa masuk ke lambung kita. Ini toksin ini yang akan masuk ke lambung kita. Halo, Mas? Ya, gimana Mas David? Sinyalnya jelek banget deh. Masih bisa terdengar kok, masih Oh, bisa terdengar. Oke, siap. Aman. Ya,
jika keinginan BAB kita tunda, malah justru itu akan berbahaya. Makanya teman-teman jamaah, tatkala pagi hari bangun tidur, kita timbul rasa BAB ada, upayakan untuk mensegerakan. Karena tatkala tidak dikeluarkan, malah justru ini akan terjadi refermentasi. Fermentasi ulang ini yang akan malah justru menghasilkan toksin dan gas. Gas inilah yang akan nanti masuk ke asam lambung kita. Makanya di lingkungan usus ini coba untuk pada saat usus besar butuh pengeluaran bak, ya, BAB, segeralah, jangan ditunda. Kemudian pentingnya asam lambung bagi tubuh, ya, itu tadi terjadi gas, terjadi asam lambung yang tinggi. Peranan enzim walaupun tidak dua kali fermentasi, tetap satu kali fermentasi itu menghasilkan asam lambung. Nah, bagaimanakah peran penting asam lambung bagi tubuh kita? Kadang dua enzim tadi, ya, enzim sekretin dan kolestokinin dalam menentukan naik turunnya asam lambung. Dua enzim ini berperan menaikkan, menurunkan asam lambung. Apakah asam lambung penting bagi tubuh kita? Tentunya ada dua yang harus kita pahami. Sebenarnya tidak ada penyakit yang hubungannya yang kita namakan dengan asam lambung. Ya, penyakit asam lambung tidak ada, tetapi penyakit akibat peningkatan asam lambung atau berkurangnya asam lambung itu yang baru ada. Tapi kadang kita sudah terbiasa dengan ini asam lambungnya meningkat. Nah, kemudian di asam lambung ini sangat penting peranannya di dalam tubuh kita. Ya, makanya enzim sekretin dan kolestokinin ini akan berperan penting untuk dalam naik turunnya asam lambung. Nah, naik turunnya asam lambung ini dipengaruhi oleh dua hormon tersebut. Kemudian peranan penting bagi tubuh, asam lambung bagi tubuh, yaitu mengubah pepsinogen menjadi pepsin, ya, untuk mencerna protein, untuk menghancurkan daging, entah makanan yang lain yang masuk. Ini ada zat pepsinogen yang menjadi pepsin untuk mencerna protein ini. Kemudian fungsi dari asam lambung ini membunuh bakteri patogen atau bakteri jahat yang masuk dalam tercampurnya makanan. Kemudian yang ketiga, dapat menstabilkan zat pati atau zat gula di dalam tubuh kita. Kemudian peranan penting enzim sekretin ini yang pertama adalah memberi perintah ke lambung untuk stop gastric juice atau olahan makanan, ya, sehingga sekretin ini tadi fungsinya adalah menaikkan, menurunkan asam lambung yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian fungsi sekretin ini merangsang liver, hati untuk memproduksi empedu, cairan empedu. Kemudian fungsi sekretin lagi yang ketiga adalah membuat usus atau makanan datang dengan memproduksi lendir atau mukus, ya, sehingga akan menutupi dinding-dinding lambung di dalam usus di dalam lambung kita, sehingga asam ini akan tercover oleh lendir atau mukus yang ada itu. Kemudian enzim sekretin ini berfungsi juga untuk menstimulasi pankreas untuk menghasilkan bikarbonat yang bersifat basa guna untuk menetralisir asam lambung pada makanan yang mencerna protein, lemak, dan karbohidrat, membunuh digestive enzim, dan pankreas butuh kolestokinin ini, sehingga enzim-enzim ini nanti akan berpengaruh menjaga kestabilan di dalam lambung kita. Kemudian fungsi kolestokinin produksi memberi sinyal ke lambung untuk stop aktivitas, mengkosongkan empedu dan duodenum, siap mencerna lemak, membuang gerbang cairan pankreas yang berlebih, mengalir dan mencerna makanan yang akan datang. Kemudian kedua enzim itulah yang akan berperan penting mengatur kadar naik turunnya asam lambung. Makanya nanti ini saya jelaskan dulu ritme jalannya. Nanti bagaimana hubungan makanan ini menjadikan sehat bagi tubuh kita, di akhir nanti akan saya paparkan. Kemudian penyebab kenaikan asam lambung yang tiba-tiba ini adanya itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, adanya bahan makanan yang tidak tercerna dengan baik. Yang tadi itu di usus besar, ya, itu kalau tidak segera dibuang akan terjadi refermentasi. Refermentasi inilah yang nanti akan menimbulkan over gas, sehingga nanti terjadi kenaikan asam lambung.
di mana dalam satu hidangan atau penggabungan karbohidrat dengan protein hewani, di sini digarisbawahi penggabungan karbohidrat dengan protein hewani. Nah, di sini sudah jelas bahwa disinilah yang akan menyebabkan kenaikan tingkat keasaman tubuh kita, tingkat kenaikan asam lambung kita. Yang digarisbawahi adalah karbohidrat dengan protein hewani. Saya contohkan tersebut kombinasi yang tidak bagus kita konsumsi. Misalkan teman-teman di rumah mengkonsumsi nasi dengan daging. Ini adalah ada karbohidrat yang tinggi dan protein hewani. Disinilah yang peran nanti malah justru akan menaikkan tingkat keasaman di dalam tubuh kita. Tetapi ada solusi yang nanti bisa ditanamkan atau dijalankan oleh teman-teman atau jamaah yang saya hormati, nanti akan saya jelaskan. Kemudian karena yang mengolah kedua jenis makan tersebut adalah ada dua enzim yang berbeda. Jadi karbohidrat itu punya enzim tersendiri untuk mencerna, protein punya enzim sendiri untuk mencerna. Pada saat kedua makanan ini masuk ke dalam tubuh ini bersamaan, malah justru nanti ada beberapa makanan atau salah satu karbohidrat atau proteinnya tidak tercerna. Makanya di situ akan terjadi fermentasi sehingga menimbulkan gas yang akan tinggi. Akan menumpuk di usus besar, tidak tercerna. Makanya di sini digarisbawahi bahwa karbohidrat dengan protein hewani kalau bisa jangan dibarengkan. Kemudian yang kedua adanya konsumsi protein hewani yang berlebih sehingga membutuhkan asam lambung yang kuat dalam jumlah yang banyak untuk membantu enzim pepsin dalam mengubah pepsinogen. Makanya kalau kita berlebihan ya mengkonsumsi daging-dagingan tanpa ada sinkronasi yang tepat, ya nanti akan saya jabarkan untuk bisa menetralkan keasaman daging yang berlebih, nanti ada pola yang harus dijalankan. Makanya yang pertama adalah jangan memakan karbohidrat yang berlebih dengan protein hewani. Itu tidak dianjurkan. Kemudian yang kedua adalah tadi mengkonsumsi protein hewani yang berlebih. Makanya walaupun kita berlimpah makanan daging di rumah untuk pada saat ini, maka sebaiknya janganlah kita untuk selalu makan makanan daging terus berlebih. Pagi daging, siang daging, sore daging. Itu tidak baik. Makanya kita tetap harus dibatasi. Seperti halnya dalam ayat yang mengatakan adalah wakulu wasrobu walatasribu. Makan dan minumlah jangan berlebihan. Makanya kunci kesehatan sebenarnya di seperempat ayat, separuh ayat atau seperempat ayat ini. Makanya walaupun kita berlimpahan daging di rumah, tetap kita dalam koridor yang wajar dan tata cara pemakanannya pun harus benar-benar seimbang. Nah, seperti halnya pemaparan kajian-kajian sebelumnya yang saya paparkan bahwa kita harus seimbang antara makanan yang sifatnya panas dengan makanan yang sifatnya dingin. Disinilah daging ini berperan sebagai sifat yang panas. Untuk menetralisir atau menyeimbangkan harus dibarengi dengan sifat yang dingin, seperti halnya mentimun. Ya, seperti halnya dengan sayur-sayuran. Kemudian, bagaimanakah bila tubuh kekurangan asam lambung? Ya, asam lambung berlebihan pun jadi masalah. Asam lambung kekurangan pun jadi masalah. Makanya, bagaimanakah bila kekurangan asam lambung? Ya, yang pertama, pepsinogen tidak bisa memecah menjadi pepsin. Protein tidak bisa dicerna. Makanya, asam lambung yang berlebihan pun tidak baik. Dan asam lambung yang kekurangan pun juga tidak baik. Makanya kita ambil tengah-tengah. Kemudian yang kedua, bagaimana bila kekurangan asam lambung? Maka sekretin dan kolesitokinin tidak bisa membentuk duodenum karena pH lambung kurang. Pankreas tidak memproduksi degeneratif enzim ya atau regenerasi enzim sehingga menyebabkan gangguan pencernaan dan malah absorpsi cairan. Makanya makanan yang terbaik adalah seimbang dan asam lambung yang terbaik adalah di tengah-tengah. Tidak berlebihan, tidak pun juga kekurangan. Karena jika protein tidak bisa dicerna, akan timbul alergi atau imun ya. Kemudian vitamin esensial, asam amino dan mineral tidak terserap ya sehingga terjadi defisiensi nutrisi, kekurangan nutrisi ya. Apabila asam berlebih dan asam kekurangan pun ini akan menyebabkan defisiensi nutrisi, kekurangan nutrisi. Kemudian karbohidrat tidak dicerna dengan baik, dimakan kuman patogen yang buruk ya karena tidak ada
yang bisa membasmi patogen ini kemudian akan diubah menjadi alkohol ya dengan refermentasi tadi sehingga nanti terjadilah seringnya sendawa. Makanya jamaah rahmatullah yang saya hormati, pada saat kita tubuh sudah kekurangan atau berlebihan asam lambung pun ditandai dengan seringnya bersendawa. Makanya bisa diamati teman-teman jamaah yang di rumah yang dirahmati Allah, nanti teman-teman bisa amati pada saat seringnya sendawa berarti ini bisa menandakan apakah kelebihan asam lambung atau kekurangan asam lambung. Ini ada dua yang harus kita netrasi dan kita introspeksi untuk bisa mensegerakan menyeimbangkan makanan tersebut. Kemudian lemak tidak tercerna, kekurangan vitamin A, D, E, K karena butuh lemak dalam penyerapan vitamin ini. Sehingga pada saat asam lambung kekurangan pun lemak ini tidak bisa dicerna, kelebihan pun asam lemak tidak bisa dicerna. Makanya kita cari yang tengah-tengah. Kemudian terjadi peningkatan jamur seperti halnya lidah mulai memutih, ya, lidah mulai memutih, kemudian terjadi panu, kadas, kurap. Itu sebenarnya halnya bisa karena unsur asam yang berlebihan dan unsur asam yang kekurangan. Sebenarnya teman-teman mudah. Kalau kita terkena penyakit-penyakit gatal atau penyakit-penyakit panu, kurap, kudis, cek pencernaan kita. Apakah kita kekurangan asam lambung atau kita kekurangan kita kelebihan asam lambung. Dan untuk mengecek kelebihan, kekurangan, ini ada ahlinya tersendiri. Insya Allah nanti suatu saat, kalau kajian ini insya Allah saya ngisi lagi, akan saya paparkan bagaimana kita akan mengecek kekurangan asam lambung di dalam tubuh, kelebihan asam lambung di dalam tubuh, akan ada materi tersendiri. Untuk bisa teman-teman di rumah mengecek, oh saya kelebihan atau saya kekurangan. Terus bagaimana solusi jika kekurangan asam lambung di dalam tubuh kita dan kelebihan di dalam tubuh kita? Solusi kekurangan asam lambung di dalam tubuh kita ya tentunya dengan kita membuat makanan-makanan, menyeimbangkan makanan-makanan di dalam tubuh kita sendiri dalam mengkonsumsi makanan. Kemudian asam lambung sangat penting dalam membasmi patogen bakteri jahat. Bila kelebihan sering menimbulkan nyeri dan berbagai keluhan lainnya. Namun bila kekurangan pun, kuman patogen akan meningkat dalam sistem penyeraan di dalam tubuh kita. Jadi sangat penting teman-teman semua yang dirahmati Allah, sangat penting dalam menjaga keseimbangan asam lambung dengan memperbaiki gen, enzim, mikroorganisme yang mendukung serta hindari stres yang berkebiasaan hidup yang tidak sehat. Karena tidak dari pola makan yang tidak seimbang, tetapi juga dari pola hidup kita. Ya. Kemudian bahwa lambung sendiri ya untuk mencerna makanan yang kita makan, terutama daging-dagingan, ya itu punya jam waktu cerna ya yang dibutuhkan lambung. Beberapa lama waktu yang dibutuhkan lambung untuk mencerna makanan, makanya pada saat kita dalam Idul Adha ini, momen Idul Adha ini banyak makanan daging di rumah. Makanya sini saya akan menjelaskan berapa sih lama mencerna lambung mencerna makanan olahan-olahan yang kita makan. Yang pertama adalah air. Air itu tidak perlu dicerna. Air hanya melalui lambung saja langsung menuju usus, langsung lanjut ke ginjal. Kemudian jus buah atau sayuran itu waktu yang dibutuhkan untuk cerna adalah 15 sampai 20 menit. Jus buah atau sayuran itu 15 sampai 20 menit. Kemudian sayuran mentah itu waktu dicerna butuh 30 sampai 40 menit. Akan lebih cepat ya. Antara buah dan sayuran mentah pun antara sayuran buah ini waktu cernanya sangat-sangat singkat. Kalau air tidak butuh cerna. Kemudian sayuran yang dimasak butuh 40 menit. Salad dengan minyak ya, minyak-minyakan itu butuh 1 jam. Kemudian yang selanjutnya adalah susu dan turunannya. Ya, baik susu itu susu pasteurisasi maupun susu murni yang kita makan itu butuh waktu cerna 2 jam. Kemudian di sini adalah daging sapi atau daging kukus itu butuh dicerna dalam lambung kita butuh 3 jam. Makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah,
pada saat kita mengkonsumsi daging ini, alangkah baiknya tadi sudah dijelaskan tidak berbarengan dengan karbohidrat. Kalau kepingin makan daging, alangkah baiknya dengan sayur-sayuran, dengan timun, atau dengan buah-buahan saja. Dan kategori buah-buahan, alangkah baiknya buah-buahan dikonsumsi pada saat sebelum makan besar atau daging ini. Kemudian biji-bijian dalam waktu cerna butuh 2 jam. Kacang-kacangan sama halnya dengan daging, butuh 3 jam. Ya. Kemudian seluruh jam kerja, proses yang tadi saya jabarkan, itu adalah proses di mana agar tubuh kita baik, ya, karena di dalam tubuh manusia sendiri itu terdiri dari 60 triliun sel. Bila tubuh sehat, sel-sel ini juga sehat dan giat. Tiap sel mempunyai enzim dan gizi, mengeluarkan zat sisa dan menghasilkan energi. Jadi supaya selnya sehat, nutrisi dan enzim harus sampai ke tingkatan sel. Zat sisa dan karbon dioksida harus dibuang dengan benar dan peredaran cairan terdiri dari darah, kelenjar, getah bening harus mengalir dengan lancar. Ya. Kemudian yang di dalam tubuh itu butuh enzim, ya, enzim dan enzim ini ada peran penting yang dibutuhkan untuk bisa menghancurkan makanan yang tadi. Di dalam lambung tersendiri butuh enzim untuk menghancurkan makanan. Sehingga di dalam tubuh, tatkala kita menghancurkan makanan, kita butuh enzim untuk mencerna. Dan hubungan jam kerja cerna di dalam lambung itu butuh waktu. Makanya di sini kita harus memperbaiki bagaimana mengolah makanan daging yang ada di dalam rumah kita sehingga tidak terjadi peningkatan kolesterol di dalam tubuh kita. Makanya makanan-makanan yang harus kita konsumsi adalah seimbang dengan mengkolaborasi makanan yang sifatnya unsur panas dengan dingin diseimbangkan. Pada saat kita memasak daging, ya, kalau ada 8 cara untuk tetap sehat mengkonsumsi daging kurban. Karena materi qadarullah nih tidak bisa saya share, sebenarnya materinya sudah bagus, tapi nanti insya Allah saya bisa kirim lewat WA untuk disebarkan oleh tim admin untuk ke grup di kajian ngapak. Insya Allah nanti akan saya kirim. Nah, di sini ada 8 cara untuk tubuh agar tetap sehat dalam mengkonsumsi daging korban dalam masa kita Idul Adha ini. Yang pertama adalah saat mengkonsumsi daging kurban, imbangi banyak makanan, buah, dan sayur untuk mengurangi efek samping dari makanan daging yang berlebih. Makanya di situ tadi sudah dijelaskan bahwa apabila kita mengkonsumsi daging, alangkah baiknya kita jangan dipadukan dengan kandungan atau makanan yang tingkat karbohidratnya tinggi. Seperti halnya daging kurban atau daging sapi atau daging kambing dengan nasi. Alangkah baiknya pada saat kita mengkonsumsi daging, perbanyaklah antara daging dengan sayuran atau buah. Jangan malah justru nasi atau karbohidrat yang tinggi banyak, dagingnya pun banyak. Ini nanti akan terjadi peningkatan asam lambung di dalam tubuh kita sehingga terjadinya peningkatan kolesterol di dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah sebaiknya daging dimasak menjadi hidangan sate atau sop, ya, ketimbang kita masak dengan gulai. Makanya rekomendasi yang saya sarankan pada saat kita banyak daging di rumah, alangkah baiknya kita boleh yang lebih cenderung baik adalah di sup. Tapi kalau memang mau di sate boleh. Tapi antara sate dan sup, ya itu baik. Antara sup dan sate alangkah baiknya sup, ya. Nomor 2 sate. Kemudian yang nomor 3 kita hindari makanan-makanan yang daging diolah dengan dengan digulai, ya, atau ditambahi dengan santan, ya, dan dimasak dalam jangka waktu yang lama. Tadi sudah dijelaskan bahwa jangka waktu makanan mentah, makanan yang direbus atau dimasak itu butuh 3 jam untuk mencerna. Bayangkan pada saat tubuh kita belum 3 jam sudah ditambahi makanan lagi, apalagi karbohidrat yang tinggi ataupun konsumsi daging yang berlebihan, malah justru ini nanti akan menaikkan asam lambung dan nanti terjadilah refermentasi. Makanan yang awal tadi sebelum 3 jam kita sudah makan, sebelum 3 jam kita sudah makan lagi, nanti mau mencernanya
kapan. Sehingga nanti di dalam usus besar ini terjadi refermentasi, fermentasi ulang sehingga menimbulkan gas yang berlebihan. Makanya rekomendasi makanan yang bisa teman-teman atau jamaah lakukan atau masak di dalam lingkungan rumah, alangkah baiknya di sop lebih saya rekomendasikan agar peningkatan asam lambung tidak berlebih, sehingga pada saat asam lambung berlebih nanti naiknya kadar kolesterol di dalam tubuh kita. Kemudian yang ketiga adalah makan daging kambing atau sapi jangan berlebih dalam waktu singkat. Ya, tadi sudah saya terangkan bahwa ada jam-jam. Makan buah berapa menit dalam proses cernanya, makan daging tadi, ya, makan sayur mentah berapa proses cernanya tadi. Makanya alangkah baiknya dijedani, ya. Istilahnya ada jangka waktu, ya, minimal 4 jam. Ya, minimal 4 jam karena pada saat daging mencerna itu butuh 3 jam minimal, ya. Tapi kalau dalam kondisi pencernaan kita kurang baik, bisa istilahnya lebih lama lagi dalam proses cernanya, bisa sampai 6 jam, bisa sampai 7 jam. Makanya utamakan perbaikan pencernaan kita dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang seimbang, ya, sehingga proses cerna di dalam tubuh akan stabil, sehingga enzim-enzim yang dihasilkan di dalam tubuh kita akan lebih dominan untuk mencerna dengan baik, sehingga saripati dari lambung bisa disalurkan ke hati, hati bisa disalurkan ke seluruh tubuh kita, sehingga tidaklah terjadi malnutrisi di dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita akan nyaman-nyaman saja dan tidak terjadi suatu penyakit yang berlebih, ya, seperti halnya kolesterol, darah tinggi, dan yang lain-lain. Usahakan tadi makan daging selambat-lambatnya ya minimal 3 jam, ya, sebelum tidur, ya, karena butuh 3 jam untuk mencerna. Kemudian kurangi makanan berlemak lain seperti konsumsi coklat. Pada saat mengkonsumsi daging, jangan konsumsi coklat, kandungan gluten yang tinggi, karbohidrat yang tinggi, keju, ya, mengkonsumsi banyak makanan daging karena ini dapat meningkatkan kolesterol. Makanya teman-teman di rumah, jemaah rahimahullah yang dihormati Allah, makanya sudah tahu, tatkala kita makan daging, kita imbangi dengan sayuran dan buah diperbanyak, kemudian makanan sumber seperti makanan yang berlemak itu pun dikurangi, bahkan kalau bisa jangan. Sehingga nanti tidak akan terjadi peningkatan kolesterol. Kemudian untuk bisa menawarkan zat kolesterol atau zat buruk di dalam tubuh kita, bisa kita imbangi dengan minum teh tawar. Teh tawar, sehingga mengurangi resiko bahaya makanan daging yang ada di kurban itu. Bisa dengan sirup, tapi sirup yang dibuat sendiri yang alami, jangan sirup yang sintetis. Minum teh manis boleh, tapi manis pun ini alangkah baiknya dikasih pemanis yang jangan sintetis, dengan pemanis gula yang alami. Kemudian minuman yang kita minum pun nutrisi, air tercukupi. 8-10 gelas sehari untuk mencegah sembelit di dalam tubuh kita. Atau berat badan kita dibagi 2, yaitu kebutuhan air minum kita sehari. Kalau berat badan kita 60 dibagi 2 berarti 30, berarti 3 liter per hari. Jangan kurang dari itu sehingga tidak terjadi sembelit. Kemudian tetap melakukan olahraga ringan selama masa hari raya kurban. Cara ini akan membantu kamu tetap fit dan sehat sehari. Sebenarnya di sini ada teknik buat teman-teman jamaah yang bisa dipraktekkan di rumah. Dengan hanya kita berdiam diri di rumah, tetapi kita bisa melakukan stretching di rumah dengan gerakan, karena materi tidak bisa di-share, akan saya contohkan mungkin hanya dengan kata-kata yang bisa saya katakan, insya Allah bisa diterapkan di masing-masing rumah sendiri sama jamaah. Yang pertama adalah kita awali dengan berdiri tegap, berdiri santai, rileks, kemudian kita jinjitkan kaki kita, jinjitkan, kemudian setelah jinjit kita agak turunin, agak jongkok sedikit, ya. Jinjit agak jongkok sedikit, turunin, terus nanti dari jongkok ini kita, dari jinjit ini kita napak, kemudian kita ada gerakan tangan ke belakang, ya, tangan ke belakang, tumit diangkat. Nah, jadi jinjit agak sedikit turun, tapakan lagi, jongkokan. Itu dilakukan minimal 10 atau 15 menit sekali. Insya Allah tubuh sudah terbakar. Lemak, kalori yang ada insya Allah membakar
proses metabolisme yang ada di dalam tubuh kita, sehingga nanti tidak terjadi penumpukan kolesterol, penumpukan trigliserid ya di dalam organ tubuh kita, sehingga walaupun dalam pandemi COVID ini tetap kita masih bisa melakukan olahraga walaupun kita melakukan olahraga di rumah saja. Hanya 3 gerakan itu, jinjit, ya, kemudian turun sedikit agak masih jinjit, tahan jinjit, napak lagi, terus tumit diangkat ke belakang sambil tangan digerakkan ke belakang. Insya Allah itu dilakukan 10 atau 15 menit dalam sehari setiap hari, itu insya Allah akan membakar semua lemak-lemak yang ada di persendian kita, lemak-lemak yang ada di seluruh peredaran darah kita akan terbakar. Walaupun hanya gerakan sesimpel itu, tetapi itu insya Allah bermanfaat bagi teman-teman. Makanya teman-teman bisa melakukan gerakan-gerakan stretching itu di rumah tanpa harus teman-teman lari atau jalan keluar. Insya Allah di rumah akan cukup efektif dengan 3 gerakan tadi. Jinjit agak turun tapi masih jinjit, ini agak ditekuk, kemudian menapak, kemudian tumit diangkat ke bawah sambil tangan digerakkan ke belakang. Insya Allah gerakan-gerakan itu akan efektif membakar lemak-lemak hasil dari memakan konsumsi daging yang berlebih. Mas Ion, waktu masih banyak? Masih 5 menit untuk pemaparan materinya. Nanti jam 6 kita bisa langsung tanya jawabnya. Oke. Kemudian di dalam tubuh kita itu banyak sekali enzim-enzim yang ada di dalam tubuh kita. Makanya enzim dan makanan yang kita cerna itu adalah sebagai salah satu nutrisi otak bagi manusia. Mengenal enzim dan usus sebagai salah satu otak manusia. Kenapa itu enzim sangat berpengaruh terhadap sistem metabolisme tubuh kita? Karena enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis atau senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis reaksi tersebut dalam suatu reaksi kimia organik. Ada 5.000 jenis enzim yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri, karena satu jenis enzim hanya bisa melakukan satu fungsi. Makanya tadi makanan karbohidrat dicampur dengan protein hewani ini tidak akan tercerna berbarengan, karena setiap enzim ini punya fungsi sendiri. Makanya alangkah baiknya makanan protein yang tinggi, protein hewani yang tinggi, jangan dikolaborasi dengan makanan karbohidrat yang tinggi atau berlemak tadi. Karena di dalam tubuh manusia itu 5.000 jenis enzim itu ada di dalam tubuh manusia itu sendiri. Tetapi dari 5.000 itu, setiap satu jenis enzim hanya bisa melakukan satu fungsi saja. Kemudian pembentukan 5.000 jenis enzim dilakukan oleh enzim prototype atau enzim pangkal, di mana tubuh sudah dibekali sejak dalam kandungan kita di dalam rahim ibu. Dengan enzim pangkal ini yang kemudian diubah menjadi lebih spesifik dan difungsikan sesuai kebutuhan. Enzim prototype ini, enzim pangkal, enzim atau disebut dengan enzim pusat. Ya. Kemudian enzim itu tadi ada 2 cara pembentukan enzim. Yang pertama dengan pembentukan enzim oleh dan di dalam sel. Kita perlu mengkonsumsi bahan pembuat enzim. Makanan yang kaya akan enzim seperti raw food, ya, sayur buah yang segar, serta minim makanan dan minuman yang diproses dengan kimia sintetis. Kemudian yang kedua adalah pembentukan enzim lewat bakteri di dalam tubuh. Ya, bakteri di usus banyak, dari probiotik serta perbaikan lingkungan usus yang baik. Cirinya bila dilihat dengan endoskopi terlihat dinding usus ini akan baik dan usus lentur. Kemudian kenapa kita perlu mengusahakan agar enzim yang diproduksi banyak di dalam tubuh, agar enzim prototype tadi kita hemat tidak habis terpakai. Karena untuk menghancurkan makanan yang kadar proteinnya tinggi hewani ini berlebih, nanti enzim prototype ini akan bekerja keras. Sehingga pada saat bekerja keras mencerna
daging ini, nanti tubuh kita kehabisan. Makanya untuk bisa menyeimbangkan, makanya kita jangan berlebihan mengkonsumsi daging. Tetapi kalau kita kepengen tetap mengkonsumsi daging, kombinasi makanan buah dan sayur itu harus juga diperbanyak. Sehingga enzim prototipe ini tidak akan kita akan hemat, ya, tidak akan berlebih sehingga tidak kehabisan. Kalau kehabisan malah justru nanti terjadi kenaikan asam lambung atau penurunan asam lambung di dalam tubuh kita. Kalau di tubuh kita sudah ada pabrik enzim, ya, tapi makanan yang kita makan banyak menguras enzim. Itu kalau protein dicampurkan dengan karbohidrat tinggi, maka enzim prototipe ini akan nanti bekerja keras sehingga nanti enzimnya akan habis. Walaupun tubuh kita secara alami sudah memproses enzim prototipe ini, tetapi kalau kita dipaksakan makanan-makanan yang proteinnya tinggi, kemudian karbohidrat tinggi digabungkan, dikolaborasikan dengan karbohidrat dan protein hewani yang tinggi, ya ini nanti sebanyak enzim apapun nanti akan habis karena dikuras untuk mencerna makanan yang masuk di dalam tubuh kita. Karena contoh ketika makan makanan yang baik saja masih ada sisa metabolisme, masih ada racun, walaupun minim, ya, tetap perlu detoksifikasi per hari. Dalam proses detoksifikasi pun enzim prototipe ini juga berfungsi sekali untuk membuang racun yang ada di dalam tubuh ini. Jadi kerjanya double. Enzim prototipe ini menghancurkan makanan yang masuk, kemudian dia juga mendetoksifikasi makanan yang masuk, juga menjadikan tubuh agar tetap terjadi metabolisme tubuh secara normal. Sehingga enzim prototipe ini, walaupun sudah diproduksi alami, tetapi kalau kita asupan makanan kita berlebihan dari unsur protein hewani, dikolaborasikan dengan karbohidrat yang tinggi, lemak yang tinggi, ini akan dipaksakan untuk over mengeluarkan enzim prototipe ini. Padahal enzim ini dibutuhkan tidak hanya untuk mencerna, untuk detoksifikasi, untuk pencernaan makanan, untuk agar sistem metabolisme tubuh ini bekerja dengan baik. Sehingga alangkah baiknya teman-teman di rumah atau jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah yang di rumah, alangkah baiknya sayangilah diri Anda, tubuh Anda, siapa lagi kalau bukan Anda sendiri. Makanya alangkah baiknya kita tetap mengkonsumsi daging, tapi dengan takaran, koridor, dan aturan yang baik dan agar bisa tercerna dengan baik. Apalagi setiap makanan yang kita makan itu tidak semuanya baik, ya. Kadang makanan yang kita makan mengandung pengawet, ya, mengandung zat adiktif, ya, yang tentu saja banyak menguras enzim, ya, dan membuat hati makin kewalahan dalam menetralisir racun tersebut. Sehingga ada dua organ yang nanti cepat lelah pada saat kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang kadar protein hewaninya tinggi, tidak diimbangkan dengan protein yang lain, ya, atau dikombinasikan dengan karbohidrat yang tinggi, nanti ada dua organ yang lemah, yaitu liver atau hati dengan limpa. Karena liver atau hati ini adalah organ yang nantinya akan sebagai katalisator atau sebagai penyaring saripati yang sudah dicerna di lambung. Sehingga pada saat enzim prototipe ini kekurangan, nanti kerja dari liver ini akan double. Ya. Seharusnya hanya cuma menyaring, nanti malah dipacu untuk memproses cerna. Makanya alangkah baiknya sayangi diri Anda dan organ-organ tubuh teman-teman jamaah sehingga tidak terjadi kenaikan kolesterol, kenaikan darah, ya. Sehingga tubuh kita akan tetap bugar dengan mengkonsumsi, walaupun kita mengkonsumsi daging, tetap tubuh kita akan dikasih kesehatan. Masih banyak, Mas Yon? Iya, waktunya untuk sesi materi dirasa cukup dulu. Mungkin bisa dilanjut sesi berikutnya, Ustadz. Kita masuk ke tanya jawab karena sudah ada banyak pertanyaan yang masuk baik di chat room maupun di YouTube streaming, Ustadz.
Monggo. Kita langsung saja ke pertanyaan, nggih Ustaz ya? Oke, enggak apa-apa. Sebenarnya Oke. materi masih panjang, cuma nanti insya Allah materi saya share, nggih Mas. Karena Ya, bisa nggih. dilanjut edisi berikutnya insya Oke, Allah. siap. Nggih, nanti materi tetap akan saya share insya Allah. Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tafadhol bila ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya seperti biasa di layanan chat Zoom, atau bisa raise hand untuk kami langsung unmute speaker-nya, atau bisa juga mengirimkan pertanyaannya melalui japri ke admin di 0812 15 16 34 14. Untuk Ibu Juju Fajar, apakah sudah bisa terkoneksi audio? Tafadhol untuk menyampaikan pertanyaannya karena raise hand. Silahkan Ibu Juju Fajar. Ternyata belum bisa, maka kita langsung saja ke pertanyaan yang sudah masuk di chat. Kita masuk yang pertama dari Melani yang ada di Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, bolehkah saya makan otak sapi sementara usia saya sudah di atas 50 tahun, tapi kolesterol saya normal? Dan pertanyaan kedua, buah apa yang cocok untuk dimakan pada saat kita sedang berlebihan mengkonsumsi daging? Tafadhol, Ustaz. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Konsumsi seperti dalam kitab Zaidul Ma'ad karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa yang namanya daging yang terbaik adalah daging yang terjauh dari tulangnya. Ya. Pada saat kita mengkonsumsi otak, di situ sebenarnya kandungan-kandungan yang di otak itu sangat baik. Ada beberapa kandungan yang di situ yang mungkin nanti suatu saat akan saya jelaskan, banyak sekali kalau saya terangkan sangat waktunya mungkin tidak, tapi intinya pada saat kita mengkonsumsi makanan, tadi Ibu bertanya bahwa otak apakah baik dikonsumsi pada umur 50 tahun ke atas. Itu kalau otak dari kandungan-kandungan yang ada, insya Allah itu aman, tetapi pada saat mengkonsumsi itu pun tetap tadi telah dijelaskan ya, bahwa harus benar-benar diseimbangkan, dibarengkan atau dikolaborasi atau disinkronkan dengan makanan yang sifatnya dingin. Seperti halnya Ibu mungkin memakan otak agar tingkat kenaikan kolesterol atau kenaikan tensi darah atau penyakit-penyakit yang lain, ya, makanya pada saat kita mengkonsumsi daging ataupun otak tadi, insya Allah aman-aman saja dikonsumsi umur seberapapun, insya Allah sangat aman. Tetapi pada umur-umur yang sudah 50 ke atas, biasanya semua organ tubuh itu kinerja tubuhnya sudah rentan. Dalam arti rentan sudah menurun. Sehingga tetap walaupun mengkonsumsi itu kalau bisa diimbangi dengan makanan yang sifatnya dingin. Karena otak ataupun daging sendiri dalam kitab Ibnu Qayyim mengatakan bahwa sifat dari pasal pertama mengatakan bahwa sifatnya panas. Ya. Makanya ini harus diimbangkan. Nah, makanya tetap konsumsi otak, tetap makan sayur diperbanyak. Baik sayur yang lain, pokoknya sayur-sayuran semuanya insya Allah baik. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua adalah apa tadi nggih, Mas? Pertanyaannya tentang buah apa yang cocok untuk dimakan bersamaan dengan daging. Oke. Buah yang aman untuk dimakan bersamaan dengan daging, kalau kategori buah, alangkah baiknya buah dimakan sebelum makan daging atau makan besar. Makanya sebelum makan daging, kita upayakan makan buah dulu. Buah apa yang kategorinya bagus? Ya buah yang banyak kandungan cairannya banyak. Buah semangka, buah melon, ya, buah apokat, ya, karena apokat ini ada kontroversial. Sudah makan daging kan lemaknya tinggi. Nah, malah justru kalau secara Tibun Nabawi, kelebihan kadar lemak, kalau kolesterol di dalam tubuh kita lawan dengan lemak baik yang ada di dalam buah itu sendiri. Seperti halnya
lemak yang ada di dalam buah apokat itu. Makanya buah yang aman ya apokat, ya. Kemudian tadi semangka, melon, buah naga, semua buah insya Allah aman. Kecuali buah yang mempunyai gas yang rentan gasnya tinggi. Seperti halnya durian, seperti halnya nangka. Ini tidak saya rekomendasikan untuk umur-umur yang udah di atas 30 tahun. Tetapi jikalau umur-umur yang masih di bawah 30 tahun, 20, 25, insya Allah kita makan daging pun, kalau kita makan buah, baik itu durian, tapi dengan syarat, jangan berlebihan. Insya Allah itu aman-aman saja. Tetapi kalau umur 30 ke sana, saya sarankan jangan. Karena yaitu kalau umur sudah ke sana, resiko penurunan fungsi organ tubuh sudah mulai agak menurun. Sehingga untuk penyerapan, ya tadi, enzim untuk menghasilkan enzim itu akan dipacu untuk ketok, untuk mencerna, sehingga akan kerja double, sehingga kekurangan enzim prototipe tadi, sehingga nanti akan terjadi suatu peningkatan baik kolesterol, asam urat, ataupun darah tinggi, dan penyakit yang lain. Makanya buah yang bagus ya, semua buah, kecuali 2 buah itu. Nah, Ustaz. Nah, pertanyaan berikutnya Ustaz. Yeah. Dari Bapak Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya usia 52 tahun, kolesterol saya masih di ambang batas normal. Apa tanda-tanda yang dirasakan dalam tubuh bahwa kolesterol kita mengalami kenaikan pasca makan daging kurban yang berlebihan tanpa melalui tes darah? Tafadhol Ustaz. Oke, bismillah. Di dalam diagnosa Tibun Nabawi, untuk menandakan kolesterol di dalam tubuh itu bisa dilihat dengan secara gampang ya, jamaah yang di rumah bisa dilihat sebenarnya ini ada metode yang sangat mudah yang bisa diterapkan sama teman-teman, tapi ini sebenarnya butuh kajian dan butuh belajar, tetapi tanpa belajar pun sebenarnya bisa saya arahkan. Yang pertama, dari telapak tangan itu menunjukkan bahwa jari-jari paling atas ini itu biasanya akan ada perubahan warna. Dari ini ruas yang pertama ini ke atas biasanya akan tambah memerah. Itu tanda awal, ya, tanda awal bahwa kadar kolesterol kita sudah mulai meninggi. Kemudian tanda yang awal yang kedua adalah dengan diagnosa sklera mata atau iridologi mata. Tapi ini butuh ilmu, butuh ahli tersendiri. Nah, di dalam sklera iridologi mata ini nanti akan kelihatan warna putih di lingkaran pupil atau di lingkaran mata ini. Tapi ini butuh ilmu. Tapi yang gampang kita lihat di ujung telapak kita yang paling atas. Ini biasanya memerah. Beda dengan yang bawah ini. Ini akan tambah memerah. Itu tanda bahwa kolesterol itu sudah mulai meningkat. Harus hati-hati pola makan, pola pikir ya harus dirubah. Kemudian bisa diamati dari rasa tubuh kita dengan meningkatnya daerah pundaknya, punggung ini terasa ada beban, terasa ada kencang di urat leher ini, itu menandakan bahwa bisa juga kolesterol atau bisa juga darah kita sudah mulai meningkat. Tapi kalau dalam diagnosa telapak tangan itu bisa diamati di ujung-ujung ini. Tetapi untuk lebih keakuratan cek kolesterol naik tidak ya tetap dengan cek lewat cek kolesterol. Tafadhol Ustaz. Nah, pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang bilang katanya kita tidak boleh makan durian dan minum kopi setelah makan daging kambing atau sate. Benar tidak Ustaz? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah saya jelaskan, kalau umur-umur 20, misalkan 30 ke bawah, misalkan 20, 22, batas akhirnya 25 ke bawah, itu insya Allah
makan daging dengan durian aman. Tetapi makan daging, durian, dan kopi dicampur jadi satu itu tidak direkomendasikan. Karena ada zat zat kafein di dalam kopi sendiri itu yang nanti tatkala bercampur dengan gas yang ada di durian itu nanti ada terjadi proses di mana di sini ada terjadinya zat yang tidak baik yang nanti akan menjadikan patogen atau zat yang tidak baik di dalam tubuh kita. Makanya kalau hanya kopi dengan daging tidak masalah. Antara kopi dengan durian sebenarnya kalau umur ke sini tidak terjadi suatu permasalahan yang signifikan. Tetapi kalau umur sudah 30 ke atas, alangkah baiknya ketiga makanan ini jangan dibarengkan. Okay? Makanya di sini batasan umur, kategori umur kita untuk asupan makanan-makanan seperti halnya tadi itu tetap harus benar-benar dijaga. Tidak semudah kita istilahnya ngomong bahwa makan kopi, kadang ada yang umur masih muda makan kopi, makan durian, makan daging pun tidak terjadi apa-apa. Ya memang umur masih ke sini, tetapi pada saat umur sudah mulai merenjak ke 30 ke atas, alangkah baiknya kolaborasi makanan ini tidak direkomendasikan. Karena antara kopi dan durian saja, sini ada zat, ada reaksi antara zat yang ada di kopi ini bertemu dengan zat yang ada di durian itu. Makanya alangkah baiknya pada saat kita mengkolaborasi makanan tetap berprinsip pada unsur panas dan dingin. Daging panas, durian panas. Ini panas dengan panas. Nanti malah justru akan ketemu dengan penyakit. Penyakit akan terjadi penyakit gatal, penyakit panu. Makanya pada saat kita sudah mengkonsumsi makanan yang panas, alangkah baiknya diimbangkan dengan makanan yang dingin. Seperti halnya makan daging dengan mentimun, makan daging dengan buah-buahan. Seperti itu, Mas. Tafadhol, Mas. Oke, kita beralih ke YouTube sebentar, Ustadz. Ini sudah ada beberapa pertanyaan di chat YouTube streaming kita. Yang pertama, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Ibu Siti Juwariah. Ibu Siti Juwariah bertanya, saya punya migrain, bagaimana cara mengkonsumsi daging sebaiknya di steam atau direbus? Karena merasa pusing kalau baru mengkonsumsi. Minta solusinya, Ustaz. Oke. Penyakit migrain, vertigo, dan penyakit-penyakit kepala yang lain, itu ada beberapa penyebab. Pertama, malnutrisi, kekurangan nutrisi cairan di dalam tubuh. Migrain, vertigo, itu bisa karena kurangnya nutrisi air saja. Karena yang namanya sel tubuh manusia itu, asupan nutrisi di dalam tubuh sel sendiri itu butuh asupan makanan 3 makanan. Yang pertama adalah air, yang kedua adalah oksigen, yang ketiga adalah asam amino. Untuk bisa memenuhi makanan sel ini sehingga terjadi sistem metabolisme yang baik di dalam tubuh kita sehingga penyakit vertigo, penyakit migrain dan kepala-kepala yang lain, penyakit kepala yang lain ini bisa teratasi. Makanya pada saat kita terjadi migrain, terjadi vertigo, cek dulu konsumsi air kita tercukupi enggak? Konsumsi air kita dalam sehari tadi sudah saya terangkan, berat badan kita dibagi 2, itu konsumsi air. Kemudian oksigen kita terpenuhi, belum? Dengan berjemur tiap pagi atau jam 9 atau jam 10, kemudian di rumah dengan kita tidur tetap menyalakan AC. Kalau kita tetap menyalakan AC pun ini suatu permasalahan yang harus teman-teman atau jamaah dipahami. Bahwa nutrisi sel itu butuh oksigen yang baik. Nutrisi sel, oksigen yang baik didapat dari udara yang segar. Tidak didapat dengan ruangan-ruangan yang ber-AC, kipas angin. Makanya kita cek dulu itu. Kalau kita masih setiap tidur kita menggunakan AC, menggunakan kipas angin, kerja kita masih di ruangan yang ber-AC, kemungkinan ini harus di-cross-check lagi. Kemudian yang ketiga adalah asam amino. Asam aminonya didapat dari mana? Tumbuhan-tumbuhan zat hijau daun. Seperti halnya kelor, daun katu, sayuran-sayuran yang lain, ataupun buah-buahan yang lain, atau bahkan di daging pun ada asam amino. Makanya pertanyaan yang tadi ditanyakan, untuk saya kena migrain, apakah boleh mengkonsumsi daging? Boleh-boleh saja. Cara yang terbaik,
adalah dengan cara dibikin sop. Ya, karena di dalam sop itu ada sayur-sayuran yang bisa mensinkronkan unsur panas yang ada di daging ini menjadi stabil. Sehingga pada saat kita konsumsi akan aman-aman saja. Tapi pada saat kita konsumsi terjadi reaksi tambah pusing, berarti itu cek ketiga ini tadi, air, oksigen, ataupun asam amino. Berarti ada terjadi malnutrisi antara ketiga nutrisi sel ini. Sehingga kita tidak bisa menyalahkan bahwa makanan ini sebagai sumber sakit yang kita alami. Sehingga pertanyaan tadi, aman-aman saja, cara mengkonsumsi yang aman adalah dibikin sop. Tafadhol Ustaz. Nah, pertanyaan berikutnya ini datang dari Bapak Priyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, apakah benar daging atau sate kambing bisa menaikkan tensi darah? Makanan apa yang bisa menaikkan tensi darah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya kalau diuji klinik dalam arti kita melihat ke belakang bahwa yang namanya daging kambing ataupun daging sapi, sebenarnya di sini tidak ada kaitannya antara kita mengkonsumsi daging itu menaikkan kadar darah kita ataupun tensi kita ataupun kolesterol kita. Itu sebenarnya tidak ada hubungannya. Kenapa kadang kita mengkonsumsi daging ini tiba-tiba kita terjadi peningkatan kolesterol, peningkatan darah kita? Ya karena apa? Sistem metabolisme tubuh kita tidak berjalan dengan baik. Adanya mulai penyakit-penyakit regenerasi yang ada di dalam tubuh kita. Penyakit itu ditimbulkan dari apa? Ya tadi, dengan mengkonsumsi yang tidak seimbang. Antara terlalu banyak mengkonsumsi daging itu terlalu banyak sehingga enzim prototipe ini kekurangan sehingga tubuh terjadi malserap, sehingga terjadilah kenaikan tensi, kenaikan kolesterol, kenaikan trigliserid dan penyakit yang lain. Kalau di dalam uji yang pernah saya uji klinik bahwa yang namanya zat yang ada di daging kambing ini tidak secara spontanitas menaikkan darah, tidak menaikkan kolesterol. Tetapi fungsi dari daging ini adalah menutrisi asam amino yang ada di dalam daging ini, menutrisi tubuh kita, sehingga pada saat kita mengkonsumsi daging ini, malah justru nutrisi yang paling banyak adalah asam amino dan enzim-enzim yang bisa menutrisi ke sel-sel saraf kita dan menguatkan kolagen yang ada di dalam tulang kita. Begitu Mas Yon, mudah-mudahan terjawab. Jadi insya Allah tidak ada sangkut pautnya antara kita kepengen menaikkan darah kita dengan mengkonsumsi daging. Itu tidak ada. Ya, pertanyaan dua pertanyaan terakhir ya. Ini sebelum kita berakhir, Ustaz. Yang pertama pertanyaan dari Nana Aminanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah setelah makan daging kita mengkonsumsi minuman berkarbonasi? Ini pertanyaannya sama halnya dengan kita makan daging dengan makan buah durian. Makanya alangkah baiknya kita lihat dulu. Daging itu sifatnya panas. Sifat minuman berkarbonasi adalah sifat panas. Apalagi makanan-makanan yang berkarbonasi ini sudah melalui proses di mana dengan melakukan proses ini terjadi zat reaktif yang berbahaya di dalam tubuh kita apabila dikonsumsi berlebihan. Makanya rekomendasi saya rekomendasikan pada saat memakan daging terus minum minuman yang berkarbonasi. Begitu Ustaz. Ya. Pertanyaan terakhir untuk edisi hari ini dari Suri Utami. Kebanyakan makan daging dengan nasi. Menu lain bersama dengan daging apa ya Ustadz? Jadi mungkin pengganti nasi kayak gitu. Oke, siap. Tadi sudah saya terangkan jam-jam biologis di mana lambung mencerna daging berapa jam, 3 jam. Biji-bijian berapa, 3 jam. Biji-bijian, kategori biji-bijian itu sama halnya dengan daging. Makanya makanan yang kita konsumsi atau kita kolaborasikan dengan daging, alangkah baiknya makanan yang mudah dicerna. Seperti halnya sayur-sayuran. Kan butuh cuma 40-15 menit untuk mencerna makanan tersebut. Makanya makanan dan minuman, ya bahkan minuman pun tadi sudah saya terangkan, itu alangkah baiknya yang mudah dicerna. Makanya kalau kita makan daging, alangkah baiknya
makanan yang bisa kita kolaborasikan atau kita pendamping dari daging itu ya sebenarnya sayur-sayuran. Misalkan makan daging dengan dengan sayur sayur coel pokoknya yang hubungannya antara daging dengan sayur. Kemudian kalau misalkan dimasak bisa juga dibikin sup. Insya Allah makanan yang terbaik yang bisa menutrisi tubuh kita, enzim kita terpenuhi, asam amino kita terpenuhi, vitamin kita terpenuhi adalah makanan sop. Karena di dalam sop itu sudah ada dagingnya, sifat unsur panasnya ada sayur-sayurnya, ada wortel, ada kentang. Kentang ini pun adalah sebagai pengganti karbohidrat, ya, sehingga kita sehari hanya makan daging dengan makan sop aja, sebenarnya nutrisi tubuh kita sudah terpenuhi. Karena yang namanya karbohidrat itu tidak dari nasi saja. Dari buah-buahan pun ada karbohidrat kompleksnya. Dari daging pun sebenarnya ada karbohidrat kompleksnya. Yang malah justru dari sayuran dan daging ini dalam proses cernanya akan mudah. Karena karbohidrat yang ada itu adalah karbohidrat kompleks yang mudah dicerna. Beda dengan nasi-nasi sekarang. Itu di situ ada karbohidrat tidak kompleks. Yang butuh cerna itu butuh waktu yang lama. Mungkin nanti suatu saat akan saya paparkan bagaimana tentang karbohidrat kompleks itu seperti apa, karbohidrat non kompleks itu seperti apa, dan makanan-makanan apa yang mengandung karbohidrat non kompleks itu seperti apa makanannya. Insya Allah kalau masih dipertemukan dengan kajian-kajian At-Tibun Nabawi, insya Allah akan saya mulai jabarkan. Tafadhol Ustaz, mungkin kayak gitu. Baik. Karena waktu sudah pukul 6.25, mungkin untuk kajian pada pagi hari ini dicukupkan terlebih dulu. Nanti insya Allah kita bisa melanjutkan kembali di edisi-edisi berikutnya. Insya Allah. Jadi ini kalau ada pertanyaan Ustadz David, prakteknya di mana? Prakteknya di mana Ustadz? Maksudnya? Ada yang tanya Ustadz David, prakteknya di mana? Prakteknya di mana? Kalau misalkan buka praktek nggak nih? Enggak, saya sendiri tidak buka praktek, tapi alhamdulillah saya ada praktek. Saya insya Allah praktek di Yayasan Arsadaya Daka Indonesia. Insya Allah kalau mau konsultasi ataupun terapi ruqyah ya nanti bisa ke kantor ya Arsadaya Daka yang bersampingan dengan Masjid Fastabaqil Khairat. Insya Allah di situ nanti akan dikonsultasi apapun tentang baik kesehatan, baik rohani maupun apa, insya Allah akan dijawab oleh admin-admin dari Yayasan Arsadaya Daka. Insya Allah bisa dijumpai di yayasan tersebut. Insya Allah saya praktek di situ. Kalau di rumah tidak buka praktek. Oke, terima kasih Ustaz David Kurniawan. Mungkin pertemuan kita pada pagi hari ini dicukupkan sampai di sini dulu. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz David memberi pencerahan bagi kita jamaah dan semakin sadar bahwasanya kesehatan itu sangat-sangat berharga. Betul. Ya. Sehingga kita menjaga setiap apa yang kita konsumsi, setiap apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Seperti itu Ustaz nggih. Soal kita bertemu lagi. Insya Allah kalau misalkan jamaah banyak yang untuk men-share materi hari ini, insya Allah nanti saya share ke Ustadz ya, ke admin Fastabaqil Khairat untuk disebarkan di grup admin mungkin. Insya Allah nanti akan saya share. Insya Allah. Baik, kita tutup. Untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung, kami sampaikan terima kasih. Jazakumullahu khair atas waktunya, atas partisipasinya. Dan mohon maaf sekali apabila ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kami bacakan karena durasi yang terbatas. Namun insya Allah kita dapat berjumpa kembali di edisi-edisi berikutnya. Insya Allah bisa bersama Ustadz David Kurniawan lagi insya Allah. Karena qadarullah Ustadz Mintaraga sedang ada uzur sehingga tidak bisa mengisi di pagi hari ini. Dan kami juga membuka layanan donasi bagi Bapak Ibu yang ingin berkontribusi dengan
dakwah ngapa kami, silahkan bisa mengirimkan donasi melalui Bank Muamalat di rekening 56300002175. Sekali lagi Bank Muamalat rekening 56300002175 atas nama Masjid Fastabiqul Khairat. Dan apabila sudah mengirimkan infaknya atau transfer, silakan konfirmasi ke nomor 081215163414. Dari kami tim Mahat Fastabiqul Khairat menyampaikan terima kasih dan mohon maaf sekali apabila banyak hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu pagi hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pekan depan dan kami tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.